Halo Sobat Manhwa, selamat datang di konten cerita kultivasi lewat HP part yang ke-22. Di part sebelumnya, Zhou Wen bersama Xiaolu, Li Xuan, dan si Codet berhasil mengalahkan si Oyen. Dan di part kali ini, Zhou Wen dipaksa sama Jing An untuk mengikuti Divine Gift. Namun sebelum berangkat ke Holy Land, An Sheng mengajak Zhou Wen dan Li Xuan mampir ke pegunungan Qinling dan bertemu dengan sosok Divine Beast. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Xiaolu tidak mengira bahwa teman-temannya akan membiarkan dirinya mengambil telur bis pendamping si Oyen. Namun Xiaolu tetap akan memberikan kompensasi kepada ketiga teman cowoknya ini. Dia juga bilang kalau tidak ada niatan untuk memonopoli telur bis pendamping dari si Oyen ini. Ketiga cowok ini tidak membutuhkan kompensasi dari Xiaolu. Li Xuan duitnya udah kebanyakan. Si Codet juga sudah cukup senang karena bisa berburu dan berlatih bersama Zhou Wen. Sementara itu, Zhou Wen merasa tidak keberatan karena Xiaolu sudah banyak membantu Zhou Wen menggunakan keberuntungannya. Jadi nggak masalah memberikan telur bis pendamping si Oyen kepada Xiaolu. Belum ada 3 hari, Zhou Wen dan teman-temannya sudah keluar dari dungeon. Saat berjalan, Zhou Wen seperti mengenal sosok cewek yang sedang menggacha tiket masuk ke dalam dungeon. Dan ternyata cewek tersebut adalah Jing An. Sudah hampir 100 kali dia gacha, namun selalu gagal. "Woi, jangan bertingkah seperti tidak melihatku. Aku kesini untuk ngobrol denganmu," bentak Jing An yang membuat Zhou Wen langsung berhenti. Nggak ada basa-basinya, Jing An langsung bertanya kenapa Zhou Wen menolak hak atas Divine Gift. Zhou Wen sudah menduga jika Jing An akan membicarakan hal tersebut. Zhou Wen menjelaskan jika hak atas Divine Gift bukanlah miliknya sejak awal. Dan dia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa mendapatkan hak tersebut. Selain itu, bukannya Jing An senang karena mendapatkan haknya kembali. "Apa kau menghina aku?" bentak Jing An dengan wajah yang sangat marah. Bukan maksud Zhou Wen seperti itu. Dan Jing An langsung menyuruh Zhou Wen untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Jing An meminta Zhou Wen untuk menunjukkan kekuatan dari orang yang mampu membuat mamahnya memberikan hak Divine Gift padanya. Jing An juga ingin melihat dengan kedua matanya sendiri bagaimana kekuatan orang yang selalu menghalangi jalannya ini. Jing An langsung mengingatkan Zhou Wen tentang janji di mana Zhou Wen akan menuruti segala permintaan Jing An. Dan sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jing An untuk meminta janji tersebut. Jing An menyuruh Zhou Wen mengambil hak atas Divine Gift darinya. Dan karena nggak mau ribet, dengan terpaksa Zhou Wen mengiyakannya. Kemudian panel berpindah ke kamar asrama Zhou Wen. Jing An langsung memakai kacamata, bersiap mengajari Zhou Wen makna penting dari Divine Gift. Zhou Wen pun keheranan melihat penampilan Jing An sekarang. Soalnya Jing An jadi mirip seperti Bu dosen Wang Fei, tapi lebih kecil. Penjelasan pun dimulai. Tempat Divine Gift itu sebenarnya adalah wilayah dimensional yang spesial dan sangat besar. Makhluk dimensional kuat yang dikenal dengan nama Demigod ada di sana. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, mereka jugalah yang menilai dan mengakui apakah manusia lulus ujiannya. Mereka juga akan memberikan garis darah khusus terhadap manusia yang sudah mereka akui. 6 pahlawan yang dikenal sekarang merupakan manusia pertama yang mendapatkan garis darah khusus dari para demigod. Keturunan mereka akan mewarisi garis darah khusus tersebut. Holy Emperor fisik yang John Cape gunakan waktu melawan Zhou Wen dulu adalah salah satu kekuatan dari darah khusus tersebut. Tapi perlu ditekankan
jika garis keturunan berikutnya tidak akan memiliki kekuatan sebesar garis keturunan pertama atau sebelumnya. Simpelnya, semakin jauh garis keturunan, maka semakin lemah kekuatannya. Zhou Wen pun mulai sedikit paham mengenai kekuatan Divine Gift. Sekarang yang mengganggu pikirannya adalah kenapa Divine Gift hanya diberikan kepada mereka yang masih muda. Bukankah lebih bijak memberikan hak itu kepada mereka yang sudah dewasa seperti Antian Zhuo? Jing An menerangkan bukannya mereka tidak mau, tapi mereka sudah tidak bisa. Ada aturan ketat yang tidak bisa dilanggar di wilayah demigod, yaitu hanya mereka yang berada di ranah legend ke bawah yang boleh memasuki wilayah Divine Gift. Ranah epic ke atas tidak diizinkan masuk. Zhou Wen pun tahu alasan Mamah Lan bilang jika Antian Zhuo sudah terlalu kuat untuk mendapatkan Divine Gift. Jing An pun mengiyakannya dan menambahi jika itu hanyalah salah satu alasannya. Sebenarnya Antian Zhuo pernah berpartisipasi sebelumnya, namun dia gagal mendapatkannya. Dan lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan Divine Gift pada saat itu. Kemudian panel berpindah ke kediaman keluargaan. Ada panggilan masuk dari Jing An untuk Mamah Lan. Jing An bilang ke Mamah Lan jika Zhou Wen berubah pikiran dan mau menerima hak atas Divine Gift tersebut. Lalu Mamah Lan langsung meminta Anseng untuk mengawal Zhou Wen pergi ke Holy Land. Dengan senang hati, Anseng mengiyakan perintah Nyonya Lan untuk mengawal Zhou Wen pergi ke Holy Land. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Anseng mengingatkan Zhou Wen untuk membawa barang-barang yang sekiranya diperlukan saja. Jika ada kebutuhan tambahan lain, dirinya akan menyediakan hal itu untuk Zhou Wen. Zhou Wen pun mengiyakan Anseng dan memperlihatkan sebuah item gelang amulet kepada kita. Ternyata sebelumnya Zhou Wen sudah mencoba bertanya ke Pak Ming Yuan seputar Divine Gift. Tentu saja Pak Ming Yuan mengetahui jika tempat Divine Gift berada merupakan area dimensional yang spesial. Sambil melepaskan gelang amulet, Pak Ming Yuan mengatakan jika dia berencana membuatkan gelang amulet ini untuk semua muridnya. Dan karena Zhou Wen mengambil cuti, maka Pak Ming Yuan memberikan gelang amulet miliknya kepada Zhou Wen. Anggap saja sebagai jimat keberuntungan, ucap Pak Ming Yuan. Tak lama kemudian, dari luar, Li Xuan teriak-teriak memanggil nama Zhou Wen. Li Xuan agak kesal karena Zhou Wen tidak memberitahu dirinya jika ikut serta untuk mendapatkan Divine Gift. Padahal jika berjuang bersama, mereka bisa mengalahkan saingan-saingan mereka nanti. Jadi, kapan kita berangkat? Tanya Li Xuan. Sebelum itu, kenalin. Orang ini namanya Anseng. Dialah yang akan mengantarku ke Holy Land, terang Zhou Wen. Anseng? Maksudmu Anseng ajudan iblisnya Antian Zhuo? Teriak Li Xuan. Tuan Muda Li tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menunjukkan sisi itu kepada Anda, ucap Anseng. Apa jaminannya kalau dirimu tidak akan menunjukkan sisi itu padaku? Batin Li Xuan yang mulai sedikit ketakutan. Li Xuan gak nyangka jika keluargaan mengirim ajudan iblis seperti Anseng untuk menemani Zhou Wen ke Holy Land. Jujur Li, itu membuat Li Xuan sedikit iri karena keluarganya tidak mengirim satupun pengawal untuknya. Tiba-tiba ada panggilan masuk untuk Anseng. Ternyata yang menelpon Anseng adalah Antian Zhuo. Ternyata Antian Zhuo meminta Anseng untuk menjalankan tugas militer. Namun Anseng tidak bisa karena masih menjalankan tugas dari Nyonya Lan. Antian Zhuo tidak punya pilihan lain. Perintah militer tetap harus dilaksanakan. Kebetulan juga Anseng akan melewati pegunungan Qinling untuk menuju ke Holy Land. Jadi sekalian aja ajak Zhou Wen untuk menghemat waktu. Siap 86, ucap Anseng dengan tegas. Dengan ini panggilan telepon pun berakhir. Awen, Dek Li, panggil Anseng.
Bagaimana kalau kita mampir wisata dulu ke pegunungan Qinling sebelum pergi ke Holy Land? Ajak Anseng yang tidak mungkin bisa ditolak sama Zhou dan Li Xuan. Setelah selesai bersiap-siap, Anseng, Zhou dan Li Xuan langsung berangkat ke Holy Land lewat jalur pegunungan Qinling. Tempat itu kan wilayah yang tidak diklaim tanpa pengawasan apapun. Kenapa kita pergi ke sana, Bang Seng? Tanya Li Xuan. Keluarga Li bukanlah keluarga biasa. Cepat atau lambat, Li Xuan pasti akan tahu. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengecek mutasi dimensional yang sedang terjadi di sana. Li Xuan baru pertama kali ini mendengar mutasi dimensional. Ketika kembali nanti, dia akan minta penjelasan mengenai hal ini ke ayahnya. Pegunungan Qinling kan tidak terlalu jauh dari kota Luoyang. Jadi mutasi dimensional seperti apa yang terjadi di sana? Tanya Zhou. Anseng mulai menjelaskan. Menurut laporan militer, pegunungan Qinling memang area tertutup. Jadi tidak banyak orang yang ada di sana. Saat ini banyak kekuatan yang mencoba untuk membuat base di sana dan mengontrol area itu. Namun mereka semua menghilang secara misterius hanya dalam waktu semalam. Area ini sangatlah stabil. Namun akhir-akhir ini terjadi kondisi aneh di mana-mana. Jadi Antianzuo sedang membuat data statistik mutasi di area ini. Itulah alasan mengapa dia harus memperhitungkan apakah kelainan pada area ini disebabkan oleh mutasi dimensional atau bukan. Singkat cerita, malam hari pun tiba, dan mereka cuma bisa pergi sejauh ini dengan menggunakan mobil. Mereka tidak akan tinggal lama. Mereka bertiga hanya harus mengumpulkan data tentang fluktuasi dimensi yang ada di sekitar sini. Udara malam hari di sini sangat dingin, jadi gunakan pakaian hangat yang ada di mobil, ucap Anseng. Li Xuan dan Zhou tidak membutuhkannya. Teknik kultivasi milik mereka berdua membuat hawa dingin tidak terlalu berdampak kepada mereka berdua. Zhou langsung mengaktifkan teknik kultivasi ajian Emperor Sutra. Tiba-tiba dari atas ada burung kecil yang terbang menukik ke arah Zhou. Dan pluk, burung kecil ini langsung mendarat tepat di atas kepala Zhou. Malam harinya mereka bertiga membuat api unggun. Li Xuan tidak menyangka jika Zhou begitu disukai sama hewan-hewan. Tapi burung kecil ini beneran hewan kan? Tanya Li Xuan. Menurut Anseng, ada sesuatu yang menyembunyikan kekuatan dari si kecil ini. Meskipun begitu, si kecil ini merupakan makhluk dimensional dengan kategori aman untuk manusia. Melihat Bang Seng tidak mampu melihat kekuatan si kecil ini dengan jelas, membuat Li Xuan merasa aneh. Tapi memang benar jika si kecil ini terlihat sangat jinak. Apalagi kulit dan tubuhnya terasa sangat lembut. Sangat cocok buat dijadikan hewan peliharaan. Aku nggak mau ngurusi hewan lagi. Cukup Lord Kambing Simulator saja, batin Zhou. Si kecil pun Zhou taruh di tanah. Dan dengan secepat kilat, si kecil langsung terbang masuk ke dalam baju Zhou. Loh, burung kecil ini kedinginan kah? Batin Zhou. Bayi burung makhluk dimensional ini terlihat sangat menyukai Zhou. Hal ini membuat Li Xuan bingung. Soalnya yang dia tahu, makhluk dimensional itu sudah kuat dari lahir. Anseng langsung menjelaskan jika tidak semua makhluk dimensional seperti itu. Menurut database militer, ada beberapa makhluk dimensional dewasa yang melatih dan membesarkan bayinya. Anseng juga mengingatkan jika waktu kuliah kemarin, Bu dosen Wang Fei mengajak mereka ke pegunungan Luojun, dan banyak makhluk dimensional yang seperti ini di sana. Tapi ada yang aneh. Kenapa si kecil ini cuma berkutat ke Zhou? Padahal si kecil bisa mencari kehangatan dengan menghinggapi tubuh Li Xuan atau tubuh Anseng. Tunggu dulu, jangan-jangan si kecil ini bisa merasakan ancian Emperor Sutra milikku, batin Zhou.
Ngomong-ngomong tentang hewan peliharaan, Li Xuan bertanya apa yang dilakukan Zhou terhadap Lord Kambing Simulator. Ternyata Zhou menitipkan Lord Kambing Simulator kepada Xiaolu. Menitipkannya ke Xiaolu, kau pasti akan menyesal, ucap Li Xuan. Berhubung sangat berbahaya menjelajahi wilayah dimensional di malam hari, mereka pun memutuskan istirahat dulu dan mulai bergerak ketika hari sudah pagi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Han Sheng langsung mengaktifkan kacamata canggih untuk mengidentifikasi wilayah ini. Mereka bertiga mulai menjelajah wilayah ini dan mencari tahu anomali aneh apa yang ada di tempat ini. Burung kecil ini terus mengikuti kita sejak tadi pagi loh, ucap Zhou. Tapi sebenarnya burung kecil ini tidak mengikuti mereka bertiga, melainkan hanya mengikuti Zhou. Si burung kecil ini nyantai di atas kepala Zhou. Dan karena tidak menemukan anomali apa-apa, membuat Li Xuan sangat bosan. Benarkah ini wilayah dimensional? Kok dari tadi kita tidak menemukan satupun makhluk dimensional ya? Ujar Li Xuan. Itu karena aku menyebarkan aura di sekitar kita. Jadi makhluk dimensional yang lemah tidak akan berani mendekat. Jika kau bosan, habis ini kuajak ke wilayah dimensional yang lebih kuat untuk berlatih. Bagaimana Tuan Muda Li? Ujar Han Sheng. Tidak usah, makasih. Aku hanya mengira jika kita akan menggores permukaan Dragon Vein bersama Bang Sheng di sini. Balas Li Xuan. Dragon Vein, maksudmu Dragon Vein Kunlun? Kalau tidak salah, pegunungan Qinling turun dari mitologi Kunlun kan? Ujar Zhou. Itu memang tidak salah, tetapi banyak makhluk dimensional yang muncul di area yang paling sesuai dengan karakteristik mereka. Apa kau pikir setelah terjadi mutasi dimensional di Dragon Vein Kunlun akan muncul di Vein Beast? Ujar Li Xuan. Dan tiba-tiba ada cahaya terang yang menyinari mereka. Dan benar saja, sosok burung phoenix tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Bang Sheng, bukankah itu burung phoenix yang ada di cerita legenda? Tanya Li Xuan. Jangan berisik dek, dia bisa tahu posisi kita, ucap Han Sheng. Tekanan yang sangat kuat. Aku tidak bisa menilai kekuatannya. Dan kenapa makhluk sekuat ini berada di sini? Batin Han Sheng. Burung phoenix ini pun langsung tahu keberadaan Zhou, yaitu karena si kecil yang memanggilnya. Ternyata di tubuh burung phoenix itu ada burung-burung lain yang mirip dengan si kecil. Tunggu, jangan-jangan si kecil ini bayi phoenix, batin Zhou. Saat ini, Zhou, Han Sheng, dan Li Xuan sedang berhadapan dengan burung phoenix yang merupakan Divine Beast yang ada di pegunungan Qinling ini. Burung phoenix terus menatap ke arah Zhou, dan terlihat si kecil yang memberitahu induknya untuk tidak menyerang Zhou. Dia tidak menganggap kita sebagai pemburu burung kan? Bisik Li Xuan. Setelah berteriak, phoenix itu pun pergi meninggalkan Zhou dan yang lainnya. Li Xuan cukup bersyukur karena burung phoenix itu pergi tanpa menyerang mereka. Han Sheng menduga jika burung phoenix tadi tahu jika mereka bertiga tidak punya niat untuk melawannya. Jadi burung phoenix itu pergi tanpa menyerang mereka. Bang Sheng, kau kan anggota militer top tier, tidak bisakah dirimu melawannya? Tanya Li Xuan. Han Sheng menggelengkan kepala, tanda dirinya tidak bisa menghadapi burung phoenix tadi, apalagi cuma dibantu sama dua bocil legend. Jadi kau sudah senang belum lihat Divine Beast? Tanya Han Sheng ke Li Xuan. Di sisi Zhou, si kecil menarik baju Zhou seolah-olah mengajak Zhou pergi ke suatu tempat. Loh, si kecil ini kok tidak ikut emaknya? Seharusnya burung phoenix tadi ke sini untuk mencari si kecil ini kan? Ujar Li Xuan yang nampak keheranan.
Zhou pun mengajak Li Xuan dan Anseng untuk pergi mengikuti si kecil ini. Soalnya si kecil ini bertingkah seperti ingin memberitahu mereka sesuatu. Karena rasa penasaran juga, mereka bertiga memutuskan untuk mengikuti burung kecil ini. Dan setelah lama menyusuri area hutan lebih dalam, mereka melihat sebuah pohon yang sangat besar. Menurut sejarah kuno, burung phoenix beristirahat di pohon parasol. Anseng merasa jika disinilah wilayah burung phoenix tadi. Mungkin saja bayi phoenix ini terbang terlalu jauh dan tersesat. Tapi Zhou yakin bukan itu alasannya. Zhou langsung mengajak Anseng dan Li Xuan untuk mendekat ke pohon tersebut. Kau serius? Itu wilayah Dive and Beast loh. Nggak bahaya ta? Teriak Li Xuan. Jika si kecil ini bersama kita, harusnya sih aman. Yang paling penting, jangan sampai mereka terancam. Jika mereka terancam, jelas dia akan menyerang kita, terang Zhou. Anseng setuju dengan Zhou. Lagian dia butuh data yang akurat untuk diberikan ke An Tianzuo. Karena nggak ada pilihan lain, Li Xuan pun terpaksa ikut. Mereka pun mencoba menjelajahi area pohon raksasa ini dengan cepat sebelum hari mulai gelap. Ternyata jarak ke pohon raksasa tersebut lumayan jauh. Karena ukurannya besar, jadi terlihat dekat. Setelah terbang cukup lama, dari atas mereka melihat sesuatu di bawah sana. Terlihat beberapa tank dan perlengkapan perang lainnya. Namun tidak ditemukan satu orang pun di sana. Singkat cerita, mereka pun mendarat. Holy shit, lihat itu, ucap Li Xuan. Tempat ini terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Anseng yakin jika pasukan militer yang hilang itu pasti mencoba membuat pangkalan militer di tempat ini. Di sisi Zhou, dia berjalan sambil mengamati sekitar. Tiba-tiba Zhou tersandung sesuatu. Ada benda panjang yang dibungkus oleh kain putih. Dari modelnya terlihat seperti pedang. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah pedang bambu. Pedang bambu? Pedang ini sudah hilang cukup lama. Ternyata ada di tempat ini, ujar Anseng. Pedang bambu? Tanya Zhou. Kemudian panel menerangkan jika logam biasa tidak bisa memberikan damage kepada makhluk dimensional. Jadi semua perlengkapan termasuk amunisi di militer menggunakan logam primordial, sejenis mineral yang tercipta akibat badai dimensi. Dulu ada penempa pedang yang menempa 4 pedang dengan menggunakan logam primordial murni dan memberikan nama 4 pedang Nobel. Dan salah satu dari pedang tersebut adalah pedang bambu yang sedang dipegang sama Zhou. Zhou pun langsung menarik pedang tersebut dari sarungnya untuk melihat kualitas pedangnya. Tunggu Ahwen, teriak Anseng. Pedang yang sangat bagus, ucap Zhou. Anseng lupa memberitahu kalau siapa saja yang menarik pedang itu dari sarungnya maka akan menjadi masternya. Bukankah itu luar biasa? Apa yang kau khawatirkan Bang Seng? Tanya Li Xuan. Dia pun pergi looting, siapa tahu menemukan pedang yang sama hebatnya seperti Zhou. Meskipun kau menemukannya, aku tidak yakin apakah itu akan cocok denganmu atau tidak, ujar Anseng. Kemudian Anseng mulai menjelaskan jika pemilik atau master dari 4 pedang Nobel tidak pernah berakhir baik, termasuk master dari pedang Plum Blossom. Kepala keluargaan sebelumnya mengalami kematian dini yang cukup aneh dan di luar nalar. Kepala keluargaan sebelumnya, maksudnya ayah An Tianzuo, batin Zhou. Lalu Anseng meminjam sebentar pedang bambunya Zhou. Dan sering, Anseng menebas tubuhnya sendiri dengan pedang bambunya Zhou. Pria sejati tidak akan bertarung. Tapi jika diharuskan bertarung, maka pertumpahan darah pasti akan terjadi. Sekarang kau adalah masternya, tapi lebih bijak untuk tidak menggunakannya sembarangan,
ucap Anseng sambil mengembalikan pedang bambunya Zhou-wen. Singkat cerita, mereka bertiga pun mulai mendekat ke arah pohon raksasa ini. Jadi ini pohon di mana burung phoenix itu tinggal, ujar Li Xuan. Tak berselang lama, Zhou-wen langsung melihat sesuatu yang cukup familiar, yaitu sebuah kepompong, namun yang satu ini berwarna emas. Apa itu? Kenapa bisa ada kepompong di tempat seperti ini? Ucap Li Xuan yang terlihat keheranan. Kepompong lain, di sumur naga ada satu berwarna hitam. Lalu di gua semut juga ada satu yang berwarna putih. Sebenarnya kepompong ini itu apa? Batin Zhou-wen. Tiba-tiba si kecil ini berteriak. Dan benar saja, burung phoenix yang tadi menampakkan dirinya kembali. Si kecil langsung terbang menuju ke arah induknya. Si kecil ini langsung temu kangen sama induknya itu. Si kecil seolah-olah memberitahu sesuatu kepada induknya. Dan di sisi Zhou-wen, mereka bersiap melarikan diri sebelum sang induk phoenix marah dan menyerang mereka. Namun burung phoenix ini tidak menyerang dan terus melihat ke arah Zhou-wen. Burung phoenix melihat bayangan kaisar api dari teknik kultivasi Ancient Emperor Sutra yang dimiliki sama Zhou-wen. Zhou-wen, Li Xuan, dan Anseng sudah lari menjauh dan masuk ke dalam hutan. Di sisi burung phoenix, dia mengeluarkan sesuatu dan memberikan itu kepada si kecil. Benda itu mirip seperti cangkang telur berwarna oranye keemasan. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Anseng tidak menyangka jika penjelajahan ini berlangsung lebih lama dari perkiraannya. Namun jika mereka tetap mengemudi di malam hari, mereka bisa sampai ke Holy Land tepat waktu. Hah, padahal akan keren jika kita membawa pulang bayi phoenix itu. Tapi mengembalikannya kepada induknya adalah pilihan yang paling bijak, ucap Li Xuan. Yah, aku tidak kembali dengan tangan kosong sih, ucap Zhou-wen sambil memamerkan pedang bambunya. Tiba-tiba si kecil kembali nemplok di kepala Zhou-wen. Kenapa kau kembali lagi? Bentak Zhou-wen. Si kecil langsung memberikan cangkang telur tadi ke Zhou-wen. Ini kan cangkang telur, ujar Zhou-wen yang terlihat kebingungan. Malam harinya, panel berpindah ke sebuah bangunan mirip gereja di suatu tempat yang belum kita ketahui. Kalian berdua benar-benar bikin malu keluarga Cape, ujar sepuh kepada dua orang yang ada di sana. Bisa-bisanya keluarga Cape dipermalukan sama seorang bocah yang bahkan namanya saja tidak pernah terdengar di kalangan orang-orang penting. John Cape dan Lisa mengaku salah. Mereka berdua berjanji akan membuat Zhou-wen membayar penghinaan ini 100 kali lipat. Sepuh menerangkan jika 6 keluarga pahlawan memang punya dendam lama kepada keluargaan. Selain itu, Divine Gift sebentar lagi juga akan dimulai. Dengan banyaknya mata yang melihat dan mengamati, sepuh ini tidak bisa melakukan apa-apa kepada seorang bocah seperti Zhou-wen. Jangan khawatir, Puh. Kami tidak akan membuat masalah untuk Anda. Aku punya rencana. Dan mungkin akan butuh sedikit bantuan sepuh dari balik layar, ucap John Cape dengan penuh percaya diri. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Tapi tenang aja, seperti biasa kita akan lanjut lagi bulan depan. Dan buat kalian semua, selamat tahun baru. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.